Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW dengan tipe bodi Gran Turismo atau GT itu tidak pernah populer di pasaran Indonesia. Kita sebelumnya pernah punya seri 3 GT, seri 5 GT, selalu penjualannya jauh di bawah sedannya. Tapi BMW percaya bahwa ini adalah salah satu mobil yang paling menarik untuk dimiliki dari jajaran BMW yang lainnya. Makanya sekarang mereka memasukkan line up atau bahkan generasi terbaru dari BMW Gran Turismo, inilah BMW seri 6 Gran Turismo. BMW GT atau Gran Turismo adalah mobil yang memadukan kenyamanan dan kelegaan sebuah limusin, kepraktisan dan fleksibilitas ala SUV, serta mesin bertenaga ala mobil sport. Itu semua seharusnya menciptakan sebuah BMW yang serbaguna yang bukan hanya menggugah untuk dikendarai sendiri, tapi juga bersama keluarga untuk perjalanan yang jauh. Bahkan semestinya itu membuatnya menjadi salah satu BMW yang paling laris, tapi kenyataannya tidak. Bentuk dari GT yang lebih mengedepankan fungsi ketimbang estetika memang bukan selera semua orang. Bentuknya yang meninggi di belakang dan kurang proporsional membuat banyak konsumen berpaling dan lebih memilih versi sedannya. Untungnya desainer BMW kelihatannya menyadari hal tersebut dan menciptakan seri 6 GT ini dengan garis-garis desain yang lebih proporsional. Dia terlihat lebih langsing namun tetap kekar, dan ini ketika dilihat langsung jauh lebih baik dibandingkan seri 5 GT yang digantikannya. Jadi ini menggantikan seri 5 GT, sekarang dinamai seri 6 GT. Desain depan, karena ini basisnya dari seri 5, ini benar-benar seperti seri 5 G30 yang paling baru, dan dia juga sudah dilengkapi dengan grill yang bisa buka tutup secara otomatis untuk mendinginkan mesin atau untuk melakukan pembelahan udara yang lebih aerodinamis. Kemudian pelek ini chrome peleknya yang menimbulkan efek lebih shiny, efek lebih elegan di jalan. Ini ukurannya 20 inci dan lebarnya di depan ini 245 mm, sedangkan di belakang 275 mm. Lampu depan ini sudah adaptif LED, yang ini juga memiliki lampu jauh yang bisa nyalanya itu berubah-ubah sesuai dengan setir atau juga sesuai dengan mobil lain di depannya, sehingga dia bisa menyinari bagian yang tidak menyilaukan pengendara lain. Kemudian ini adalah ciri khas dari BMW Gran Turismo, dia bentuknya seperti liftback, dan ini semua kaca belakang ini bisa diangkat untuk menimbulkan kepraktisan yang sangat baik. Lampu belakang ini juga mirip seri 5, ini juga LED, dan bentuk bodi yang dipilih atau bentuk aksesoris yang dipilih untuk BMW di pasar Indonesia adalah luxury line, sehingga dia lebih ke arah elegan ketimbang sporty. Lantas, koefisien drag dari mobil ini juga sekarang makin kecil, hanya 0,25, yang itu membuat dia membelah angin sangat baik. Salah satunya juga karena grill yang tadi sudah saya bilang ini, dan secara keseluruhan eksterior dari seri 6 GT terbaru ini lebih baik jauh dibandingkan seri 5 GT yang digantikannya. Sama seperti seri 5 dan seri 7 terbaru, seri 6 GT ini juga sudah dilengkapi dengan display key. Jadi ini kunci yang ada displaynya, dan Anda bisa memantau kondisi mobil sudah dikunci atau belum, kemudian jarak tempuh tersisa dengan bahan bakar yang ada berapa, serta Anda juga kalau parkir di tempat panas bisa menyalakan sistem pendinginannya untuk sesaat supaya tidak terlalu panas ketika masuk ke mobil. Dan kunci ini memang harus di charge melalui slot kecil di sini. Jadi penting untuk Anda mempunyai kuku yang sedikit panjang supaya bisa mencongkel ininya, kalau enggak susah sekali untuk mencongkelnya. Tapi ini kunci yang keren kalau misalnya Anda bawa ke tempat makan dan Anda taruh kuncinya di meja, ini keren sekali. Di atas bagasi ini ada sebuah spoiler yang dia bisa dinaik turunkan secara elektrik melalui tombol di dalam. Dia menambah downforce serta membuat tampilan sedikit lebih sporty. Sekarang bagasinya. Untuk membuka bagasi ini, selain cara-cara konvensional dengan setir, dengan tombol di dalam, dan dengan tuas di sini, itu juga seperti BMW terbaru lainnya, seri 6 GT ini juga bisa dibuka melalui ayunan kaki di bawah bagasi. Dan ini bagasinya luar
biasa leganya. Anda akan mendapatkan bagasi yang lebih besar dibandingkan seri 5, ini dekat ke seri 7. Volume bagasinya serta juga ada partisi di sini untuk melindungi barang-barang Anda, serta di bawah decknya itu juga masih ada penyimpanan lain yang ini juga masih cukup memadai. Serta ini juga bisa untuk menyimpan pembatas ini, tray ini, itu bisa disimpan secara rapi di bawah deck sehingga menimbulkan tempat yang lebih lega lagi. Kemudian dengan konfigurasi seperti ini Anda juga bisa melipat bangku belakang dengan tombol elektrik dan seketika Anda langsung mendapatkan ruang bagasi yang sangat rata dan ini lebih dari 1.800 liter kapasitasnya. Sayangnya untuk menegakkan Anda harus manual lagi menegakkan, tapi tidak apa-apa, ini adalah ruang kabin dan bagasi yang sangat lega. Dan buka tutup bagasinya juga cukup cepat, tidak terlalu lambat. BMW 630i GT menggunakan mesin yang sama dengan 530i, yaitu 2000 cc 4 silinder dengan turbo. Tapi di mobil ini tenaganya lebih besar. Kalau di seri 5, mesin ini menghasilkan 252 HP dan torsi 350 Nm. Di seri 6 GT ini, 630i GT, mesin tersebut menghasilkan 258 HP dan torsinya naik 50 Nm sehingga menjadi 400 Nm. Ini membuat seri 6 GT diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 6,3 detik, yang artinya klaim itu lebih cepat 0,7 detik dibandingkan 530i Gran Turismo yang digantikannya. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui transmisi otomatis 8 speed yang terkenal sigap dan halus dari BMW. Bukan hanya mesin, Anda juga akan mengapresiasi kabin penumpangnya. Saya tingginya 177 cm dan ini adalah kursi penumpang yang sudah disesuaikan posisinya sesuai kursi driver yang ini posisi mengemudi saya. Dan Anda bisa lihat ruang kakinya sangat berlimpah. Kemudian saya juga bisa meluruskan kaki ke depan karena masih ada ruang di bawah jok yang disediakan untuk telapak kaki. Kemudian walaupun atapnya melandai, tapi ternyata saya masih memiliki headroom yang sangat memadai. Kemudian ini bangkunya juga empuk dan di sini ada bantal yang ini empuk sekali, bantalnya mirip seperti yang ada di Mercedes-Benz S-Class. Belum itu saja, kalau misalnya Anda ingin lebih rileks, Anda bisa reclining secara elektrik di sini. Nah, ini posisi maksimalnya dan ini sudah sangat santai. Dan Anda bisa bersantai dengan armrest. Dan armrestnya juga sangat memadai tingginya. Di sini ada 2 buah cup holder dan di sini ada laci dan ini disediakan remote untuk Anda menikmati entertainment belakangnya. Anda bisa melihat navigasi, Anda bisa melihat tayangan TV di belakang ketika mobilnya lagi berhenti. Kemudian juga Anda bisa mengakses musik, multimedia, semua manual book di sini dengan animasi keren sekali, bisa diakses semua dari sini. Kemudian AC juga sudah quad zone alias 4 zone, jadi di belakang kiri kanan juga bisa mengatur suhunya sendiri-sendiri. Kemudian ada CD slot di sini buat compact disc dan ada HDMI serta USB slot dan soket 12 volt ini juga ada 2 buah di belakang. Kemudian untuk TV kanan dan kiri Anda menggunakan headsetnya juga bisa disambungkan, ada 2 slot di sini. Ini adalah kabin belakang yang sangat menyenangkan dan Anda juga tetap bisa memiliki privacy lebih dengan tirai elektrik ini. Kemudian tirai belakang elektrik juga bisa Anda tutup secara otomatis. Kemudian panoramic roof di atas membuat aura kabin menjadi serasa lebih lega dan terang. Sangat menyenangkan duduk di belakang sini. Dan paha saya juga tersangga dengan sangat baik. Nice. Ini keren karena pintu belakangnya juga frameless, bukan hanya pintu depan, dia sudah frameless. Serta ini ada aksen aluminium
bertuliskan GT, Gran Turismo di sini, sehingga menimbulkan aura yang menyenangkan di belakang, dan juga sudah dilengkapi dengan penghisap. Kita lihat bagian depan. Interior depan seri 6 GT mengusung fitur modern seperti instrumen full digital dan wireless charging station untuk HP yang sudah support. Tapi desain dari dashboardnya memang tidak seperti seri 6 yang kita kenal. Kabin dari mobil ini itu mirip seri 5. Jadi ini sebenarnya agak unik karena dia disebut sebagai seri 6, tapi sebenarnya kabinnya ini berbeda dengan seri 6 yang sekarang ada di pasaran, seri 6 Coupe, seri 6 Grand Coupe itu berbeda. Dashboardnya ini justru dashboardnya sama persis dengan BMW seri 5. Dan kualitas dari materialnya yang dipilihkan di sini sangat baik, tapi memang karena ini luxury line, maka karpet, jok itu dipenuhi dengan warna-warna beige yang ini mudah kotor kalau misalnya Anda kurang hati-hati, terutama itu di laci dekat pintu yang sering terkena sepatu, itu juga sudah kelihatan hitam-hitam di mobil tes kami ini. Jadi kalau misalnya Anda punya mobil ini, Anda harus berhati-hati untuk menjaga kebersihan dari interiornya. Kemudian posisi mengemudi tidak ada yang perlu dikomentari, ini sangat ergonomis karena dia juga bisa di-start secara elektrik. 18 kanal, bahkan sampai support samping ini juga bisa diatur kecil atau besarnya. Bahkan pada saat kita di mode sport dia bisa melawan arah gravitasi. Kemudian di bagian sandaran paha juga bisa diperpanjang atau diperpendek. Ini luar biasa posisi berkendara. Serta seperti biasa ini multimedia sistemnya juga sudah touchscreen dan ini sangat high definition, tampilannya sangat menyenangkan untuk dilihat. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan gesture control untuk membesarkan atau mengecilkan volume, atau Anda bisa mempercepat satu lagu dengan seperti ini, dia berganti lagu. Nah, oke. Ya kadang-kadang masih ada gagalnya, tapi kalau volume ini selalu berhasil untuk membesarkan volume, ini sangat keren. AC ini juga tampilannya really cool. Di sini ada display mini yang high definition juga. Anda juga bisa mengatur fan-nya, mengatur suhunya, dan Anda bisa mengakses menu dari sini. Serta ada fragrance alias ada parfum yang diletakkan di sini. Parfumnya ada 2 jenis parfum yang itu bisa Anda akses bersamaan, atau Anda akses salah satunya juga bisa. Jadi itu mirip dengan seri 7. Serta yang lainnya sama seperti BMW lainnya, tuas transmisi joystick, kemudian ada pengontrol iDrive yang juga dilengkapi dengan touchpad, kemudian dia ada rem parkir elektrik dengan auto hold, dan yang istimewa di sini mobil ini bisa naik 20 mm dan turun 10 mm dari posisi standarnya dengan satu tombol ini. Jadi kalau misalnya Anda di posisi sport, dia otomatis turun, atau Anda bisa turunkan sendiri. Dan kalau Anda mau melewati jalan-jalan yang rusak, Anda bisa naikkan 20 mm sehingga dia mirip dengan crossover, kemampuan untuk menjelajah off-roadnya. Serta ini ada tombol untuk spoiler belakang, serta parkir otomatis juga sudah tersedia di mobil ini. Dia akan secara otomatis mendeteksi tempat parkir, dan Anda tinggal menekan tombol P ini, dia akan secara otomatis memarkirkan mobil, bahkan memindahkan gigi dari mundur ke maju, ke mundur lagi, itu juga diatur secara otomatis. Anda tinggal tekan tombol saja. Satu yang istimewa, transmisinya sama seperti BMW lainnya, ada mode Eco Pro, ada Comfort, ada Sport, tapi yang istimewa di mobil ini sekarang sudah ada mode adaptif. Jadi apa sebenarnya mode adaptif itu? Dia bisa mengatur posisi transmisi, kemudian menyediakan tenaga mobil sesuai dengan posisi mobil kita. Dia terkait atau terhubung dengan GPS. Jadi dia tahu persis posisi mobil kita di mana. Misalnya sistem mendeteksi bahwa di depan itu akan ada tanjakan. Sebelum kita menginjak gas dalam, dia sudah berpindah gigi dulu untuk menyiapkan tenaga yang cukup untuk mobil kita. Atau misalnya dia mendeteksi di depan ada perempatan dan kita mengurangi kecepatan karena mau berhenti di lampu merah di perempatan itu, dia akan lebih cepat untuk memindahkan gigi untuk menimbulkan efek engine brake. Jadi sistem ini mungkin tidak akan terasa, tapi bedanya adalah Anda merasa effortless di semua
keadaan, karena dia sudah menyiapkan semuanya sebelum tanjakan terjadi, sebelum melewati perempatan itu sudah semua. Saya selalu memakai mode yang adaptif ini karena ini sangat menyenangkan untuk dipakai. Lainnya sama, standar BMW ada cruise control, kemudian ada pengontrol audio di mobil, dan sudah tidak sabar rasanya saya mengendarai mobil ini. Sekarang kita langsung jalankan saja. Seri 6 GT dirancang untuk perjalanan jauh tanpa melelahkan penumpangnya, dan kualitas berkendara mobil ini benar-benar mengagumkan. Mobil ini sangat halus, sangat kedap, bantingan suspensinya juga empuk. Dia lebih nyaman dibandingkan seri 5 dan dekat ke seri 7 kualitas bantingan suspensinya. Anda bisa mengeraskan suspensinya ketika Anda masuk ke mode sport, tapi saya lebih suka di posisi nyaman seperti ini, sangat membuai. Joknya juga nyaman, sandaran kepalanya juga empuk. Visibilitas ke depan dan samping juga luas sekali. Ini sangat menyenangkan untuk perjalanan yang jauh. Berkendara di malam hari juga sangat menyenangkan karena dia sudah dilengkapi dengan lampu jauh adaptif yang saya bilang tadi. Anda tinggal pencet satu tombol ini, lampu jauhnya otomatis akan menyala ke tempat yang tidak menyilaukan pengendara lain. Jadi Anda tidak perlu mengoperasikan lampu jauh berkali-kali, sekali saja dia akan secara otomatis menyinari bagian yang memang bisa disinari. Sangat mudah mengendarai mobil ini. Dan fitur-fitur yang ada juga sangat membantu. Memang fitur radar tidak dimasukkan ke sini. Sayang, kami berharap ada adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak mobil ke depan, tapi itu juga ternyata belum dimasukkan oleh BMW ke Indonesia. Dengan mesin yang bertenaga, performa yang dihasilkan juga impresif. Mobil ini memiliki bobot 150 kg dibandingkan seri 5 GT sebelumnya, dan memiliki aerodinamika lebih baik serta mesin yang lebih bertenaga. Jadi mobil ini juga berakselerasi cukup impresif, 0 sampai 100 km per jam, diklaim oleh BMW 6,3 detik, sedangkan tes kami sendiri di Indonesia itu tidak bisa mencapai angka itu. Terbaik yang kami dapat adalah 6,8 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi menurut kami 6,8 detik itu juga angka yang cukup impresif mengingat dimensi dari mobil ini yang besar serta mesinnya yang mungil, serta konsumsi bahan bakarnya juga masih sangat masuk akal. Di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia mencatat 8,8 km per liter. Sedangkan untuk di rute tol, karena dia 8 speed dan lari 100 km per jam, itu dia hanya berputar 1400 rpm mesinnya. Maka di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini dengan mudah mendapatkan hasil di atas 15,2 km per liter. Tapi satu hal yang kami suka adalah mode baru di transmisinya, yaitu adaptif. Ada 3 mode berkendara di sini yang normal dari BMW, yaitu Sport, Comfort, dan Eco Pro. Tapi satu yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yang adaptif, itu bekerja sangat baik. Dia benar-benar bagaikan bisa membaca di depan itu medannya seperti apa dan melakukan perpindahan gigi sebelum itu terjadi. Kemarin saya sempat bawa mobil ini agak jauh sampai ke daerah Garut, Tasikmalaya, melewati daerah-daerah berbukit, dan mobil ini terasa sangat effortless. Semua sudah disiapkan oleh transmisi, mesin, dan komputernya untuk memastikan bahwa kita bisa melewati semua kondisi jalan dengan cara yang paling mudah. Gak terasa lelah sama sekali. Perjalanan sekitar 7 jam ke daerah Tasikmalaya pada saat itu dengan mobil ini. Memang kelihatan jelas bahwa mobil ini yang dirancang untuk berjalan sangat jauh tanpa melelahkan penumpangnya. Meski begitu, seri 6 GT ini juga memiliki beberapa kekurangan.
Ya, yang pertama radius putarnya. Mobil ini panjangnya lebih dari 5 meter, lebih panjang bahkan dibandingkan seri 5 Touring sekalipun, sehingga radius putarnya tidak terlalu pendek. Anda harus mengambil ancang-ancang kalau mau putar balik di tempat yang sempit. Kemudian yang kedua itu setirnya ini tidak ada rasanya sama sekali. Memang dia bisa diberatkan untuk settingan sport, tapi ini dia menggunakan electronic power steering dan tidak ada feedback sama sekali dari jalan. Ini agak berbeda dengan BMW lainnya. Ini serasa seperti memang setir elektronik yang dipasangkan ke mobil ini yang tidak ada hubungan langsung ke ban. Jadi Anda di sisi sporty atau kalau Anda pengemudi yang suka fun to drive dengan mendapatkan feedback dari jalan, ini bukan mobilnya, karena ini serasa palsu setirnya dan serasa tidak terkonek ke jalan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada Apple CarPlay di mobil ini, walaupun kalau saya lihat review di luar tentang seri 6 GT ini, ada beberapa negara yang sudah menggunakan Apple CarPlay untuk mobil ini. Serta hal berikutnya adalah visibilitas ke belakang itu sedikit sempit karena memang kacanya yang melandai. Dan satu lagi, tidak ada pilihan M Sport dan tidak ada pilihan lainnya, jadi hanya satu varian ini saja seri 6 GT di Indonesia untuk sementara, 630 eGT Luxury Line. Padahal bentuk yang M Sportnya itu keren kalau menurut saya, dengan pelek yang lebih sporty serta body kit yang lebih menggugah adrenalin. Meski demikian, sejumlah kekurangan tadi tidak menutup fakta bahwa BMW berhasil mencampur esensi sejumlah produk mereka ke sebuah mobil. Mencampur sejumlah hal baik menjadi satu belum tentu menjadi hal yang nikmat. Contohnya jus. Apel enak, durian enak, mangga enak. Tapi coba campurkan itu semua, kalau komposisinya tidak pas, maka dia tidak akan enak untuk dikonsumsi. Nah, tapi menurut saya BMW berhasil dengan mobil ini menggabungkan sejumlah spesies mobil mereka menjadi satu paket yang nikmat untuk digunakan. Dengan harga 1,569 miliar rupiah off the road, yang artinya sekitar 1,7 sampai 1,8 miliar on the road, mobil ini sebenarnya memiliki value yang sangat baik. Karena pertama, dia nyamannya mendekati seri 7. Fleksibilitas dan kepraktisannya dia dekat ke BMW X5. Kemudian kemudahan berkendara dan efisiensinya mirip dengan BMW seri 5. Jadi ini adalah satu paket yang menarik. Tinggal satu pertanyaan kuncinya bagi Anda yang berminat mobil ini, tinggal masalah Anda serak atau tidak dengan bentuknya. Jadi begitulah hasil kesimpulan kami mengenai BMW seri 6 Gran Turismo yang baru saja masuk ke Indonesia ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.